Ternyata Kamarudin mungkin punya data-data banyak soal SBY. Jadi sangat menarik nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Siapa yang tidak tahu sekarang kepada Kamarudin Simanjuntak? Saya yakin mayoritas orang di dunia ini tahu kepada Kamarudin Simanjuntak. Setelah dia menjadi pengacara Brigadir J, akhirnya namanya mencuat ke publik. Akhirnya semua orang tahu, dia pahlawan. Nah, awalnya kayak gitu ya, awalnya. Nah kemudian akhir-akhir ini banyak pernyataan-pernyataan yang keluar dari Kamarudin Simanjuntak. Tiba-tiba keluar dari konteksnya. Dia hantam sana, hantam sini, tidak fokus kepada permasalahan Brigadir J. Bahkan banyak kemudian yang dia serempet. Pemerintahan Jokowi diserempet sama dia. Nggak ada keadilan hukum dan sebagainya. Bahkan SBY juga sama. Dia kemudian serempet. Katanya satu-satunya pengacara di Indonesia yang pernah disembah itu adalah Kamarudin Simanjuntak oleh presiden. Nggak tanggung, disembahnya oleh presiden. Bukan oleh pemungut sampah di jalanan, bukan, tapi oleh presiden. Waktu saya bongkar Wisma Atlet, Hambalang sama IKTP kan aku yang penjarain itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Karena aku yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Bagaimana tidak hebat ya? Hotman Paris kalah jauh sama Kamarudin Simanjuntak. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Nah kemudian Partai Demokrat itu merasa berang, ya, ngamuk karena pernyataannya itu adalah hoax. Kata Demokrat nih, kata Demokrat itu pernyataannya hoax, ya, sehingga Demokrat menuntut untuk Kamarudin Simanjuntak meminta maaf terhadap pernyataannya yang viral. Somasi 3 kali 24 jam. Kalau tidak ada minta maaf, maka lihatlah akibatnya ke depan. Kemudian Kamarudin Simanjuntak itu sebagai pengacara yang hebat itu ya, tidak mau minta maaf. Tidak ada kalimat maaf dari Kamarudin Simanjuntak. Ini kemudian yang berbuntut panjang. Bahkan sekarang kabarnya Demokrat akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak. Seru pokoknya bos. Jadi kasus Brigadir J ini banyak sekali kemudian orang bermunculan. Tokoh-tokoh yang mulai menjadi tokoh perhatian publik. Banyak. Salah satunya Kak Seto. Kemudian salah satunya juga Kamarudin Simanjuntak. Siapa lagi? Banyak kan yang tiba-tiba menjadi tokoh. Yang tiba-tiba menjadi sangat hebat setelah sebelumnya tidak terlalu terkenal menjadi sangat terkenal. Kak Seto menaruh perhatian penuh kepada anak Sambo. Kemudian juga siapa? Kamarudin Simanjuntak menjadi pengacara Brigadir J. Akhirnya namanya menjadi naik sampai ke puncak. Hingga pada akhirnya kritikan datang misal kepada Pak Seto. Kemarin Angelina Sondak juga kemudian berbicara. Saya juga punya anak. Dulu ketika saya kasus juga sama dihukum di penjara. Ya, masa kepada istri Ferdi Sambo? Alasannya karena punya anak masih saja berkeliaran padahal sudah jadi tersangka. Kak Seto minta untuk istri Ferdi Sambo itu dipenjaranya di ruangan khusus. Di rumah kan, biar tidak dipisahkan dengan anak-anaknya. Kita jaga psikologis anak Ferdi Sambo. Begitu menjadi pahlawan Kak Seto. Padahal ada banyak sekali anak-anak yang terlantar.
di Republik ini. Nggak ada tuh diperhatikan sama Kak Seto. Kenapa anak Sambo yang saya yakin ya masih bisalah sejahtera, masih bisalah makan, masih bisa. Ya meskipun secara psikologi satu kali lagi anak Sambo tidak berhak menerima beban, menerima dosa. Ya, terbebani dengan dosa orang tuanya. Kita harus selamatkan memang anak Sambo itu. Tetapi kemudian jangan diskriminasi. Kalau memang Kak Seto mau menjadi pahlawan anak, maka sangat banyak sekali anak-anak yang kemudian berkeliaran di panti asuhan, di jalanan. Ya, kemarin saya baru beres advokasi, ada anak yang dieksploitasi umurnya 5 tahun. Alun-alun suruh ngamen dan sebagainya. Nggak tersentuh tuh sama sahabat anak itu ya. Itu Kak Seto, itu kisah Kak Seto. Udah sekarang banyak menuai kritikan lah ya intinya. Nah sekarang tentang Kamarudin Simanjuntak pun sama. Dia menjadi sangat terkenal ketika menjadi pengacara Brigadir J. Tetapi ketika senggol sana senggol sini, saya kira ini bakal menjadi sangat berbahaya bagi dirinya. Dan kemudian banyak orang yang justru malah risih dengannya. Benarkah apa yang kemudian dibicarakan oleh Kamarudin Simanjuntak ini? Termasuk perseteruan dengan PT Taspen. Kemarin ketika dia mengatakan bahwa PT Taspen di RIUT-nya itu mengelola uang sampai 300 triliun untuk urusan Pilpres 2024. Itu pun menjadi persoalan. Ya, dan sekarang PT Taspen katanya mau melaporkan terhadap tuduhan Kamarudin Simanjuntak. Jadi banyak sekali kemudian yang diucapkan oleh Kamarudin Simanjuntak yang justru kita malah menjadi kurang simpati dengannya. Yang tadinya simpati, yang tadinya kita anggap bahwa dia pahlawan, ternyata kok senggol sana senggol sini. Yang lebih panasnya perseteruan dengan SBY. Ya, dengan Demokrat. Sampai sekarang masih belum usai. Ya. Demokratnya akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak. Karena 3 kali 24 jam ya, somasi yang dilayangkan oleh Demokrat itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Kamarudin Simanjuntak. Nggak tahu. Mungkin dia masih mempertahankan egonya atau mempertahankan memang kebenarannya. Kita akan lihat aja. Karena keduanya pun saya ngefans. Kepada SBY saya ngefans. Apalagi kepada Demokratnya. Kepada Kamarudin Simanjuntak saya sangat ngefans. Maka saya akan lihat ke depannya seperti apa. Siapa yang benar di sini ya. Oke, kita baca nih ya. Perseteruan yang makin panas antara Kamarudin Simanjuntak dengan Partai Demokrat hingga berujung pelaporan. Mantap ya. Dari Detik News ya. Makin panas Demokrat usai Jenderal utusan SBY dibocorkan Kamarudin. Ternyata Kamarudin mungkin punya data-data banyak soal SBY. Jadi sangat menarik nih ya. Partai Demokrat makin berang terhadap kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak. Bagaimana tidak? Bukannya menjawab somasi Demokrat, Kamarudin enggan meminta maaf dan justru membeberkan lebih jauh terkait persoalan sujud sembah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sebetulnya sudah melayangkan somasi kepada Kamarudin Simanjuntak atas pernyataannya terkait SBY sempat sujud sembah. Aduh, somasi itu dilayangkan pada hari Senin kemarin tanggal 29 ya. Surat somasi itu diteken oleh tim advokasi DPP Partai Demokrat Mahbub, Muhajir, Cepi Hendra Yani, Yandri Sudarso, dan Dor Mauli Silalahi. Dengan ini kami menyampaikan somasi kepada rekan Kamarudin Hendra Simanjuntak SH. Demikian isi somasi itu. Somasi itu dilayangkan karena pernyataan Kamarudin yang ditemukan dalam video di Twitter John Sitorus pada 26 Agustus 2022. Dalam video itu, Kamarudin menyinggung kasus Wisma Atlet Hambalang
dan mengatakan bahwa SBY menyembah dan sujud kepadanya. Bahwa statement rekan Ter Somir yang ada dalam video tersebut yang dimuat dalam berita media adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan berita atau pemberitaan bohong. Jelasnya, Demokrat mengatakan ada sejumlah pasal yang diduga dilanggar Kamarudin, antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya. Demokrat menyebut pernyataan Kamarudin telah membuat keonaran di kalangan masyarakat. Demokrat menyebut pernyataan itu juga telah merugikan nama baik Demokrat. Demokrat meminta Kamarudin memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya dalam video tersebut. Demokrat juga meminta Kamarudin meminta maaf. Kami minta kepada rekan Ter Somir agar dalam waktu 3 kali 24 jam diterima surat somasi ini agar memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Oke, intinya itulah ya. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak. Klarifikasi, minta maaf terhadap statementnya, malah membocorkan dan sebagainya. Ini luar biasa ya Pak Kamarudin Simanjuntak. Saya menjadi sangat ngefans kepadanya. Dan kita akan lihat skenario apa yang sedang dibuat. Karena keduanya pun adalah fans saya. Kamarudin Simanjuntak fans saya. Bapak SBY juga fans saya. Demokrat pun sama fans saya. Jadi selamat berantem para fans yang terhormat dan kita cintai. Mudah-mudahan berujung titik temu yang benar. Allahu Akbar ya. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.